Welcome again on my channel. Now you are going to study about gerund or present participle. Do you still remember about that? Okay, now let's check it out. After studying this, the student can be able to 1. Understand about gerund, 2. Know about present participle, 3. Use both gerund and present participle in the sentence. Well, what is gerund? Apa itu gerund? Tentu Anda pernah belajar atau mendengar kata gerund. Gerund adalah kata kerja yang dibendakan atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja yang diberi akhiran ing atau bisa juga disebut verb ing. Nah, bagaimana selanjutnya? Maka simak terus sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan give comment. Oke, pada awal tadi kita bahas bahwa gerund adalah kata kerja yang dibendakan atau kata benda yang dibentuk dari kata kerja yang diberi akhiran ing. Nah, fungsinya ada berbagai macam. Yang kesatu adalah kata kerja yang berfungsi sebagai subjek. Contohnya, swimming is a good sport. Swimming adalah dalam kalimat di atas sebagai subjek. Kemudian is predikat dan a good sport adalah pelengkap. Kemudian number 2, jogging makes us fresh. Nah, jogging juga sebagai subjek dalam kalimat jogging makes us fresh, di mana makes predikatnya, kemudian us adalah objeknya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Next, gerund yang kedua adalah sebagai komplement atau pelengkap. Contohnya, my hobby is cycling. Nah, cycling sebagai pelengkap. His occupation is cooking. Cooking di situ gerund sebagai pelengkap. Yang nomor 3 adalah gerund setelah kata depan atau preposition seperti for, on, before, etc. atau dan lain-lain. Contohnya, number 1, I'm sorry for coming late. Nah, coming di situ adalah gerund sesudah kata depan for. Jadi, setelah kata depan for, on, atau before, itu diikuti oleh gerund. Number 2, before leaving, he said nothing. Number 3, I am looking forward to meeting you. Oke. Next, gerund setelah istilah khusus seperti no use, to be what, to be busy, can't help, can't bear, to be used to, get used to. Nah, setelah kata-kata itu diikuti oleh gerund. Contohnya, number 1, it is no use studying without practicing. Nah, studying diikuti oleh no use, ya. Number 2, I can't help falling in love with you. Nah, falling disebut gerund setelah kata khusus yaitu can't help. Ya, juga masih banyak lagi contoh-contoh lain. Menggunakan can bear, to be used to diikuti oleh gerund juga. Oke. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham? Berikutnya, gerund diikuti setelah possessive adjective atau kata ganti kepunyaan. Contohnya my, your, his, her, our, their, Amir's, etc. Contoh number 1, he's staring frightened me. Pandangannya menakutkan aku. Atau number 2, her screaming makes us surprised. Teriakannya membuat kita terkejut. Nah,
screaming di situ adalah gerund, diikuti possessive adjective her. Next, number 3, your helping is really needed. Bantuanmu sangat dibutuhkan. Nah, helping di situ adalah merupakan gerund, diikuti setelah possessive adjective your. Bagaimana? Paham? Terus simak, jangan lupa subscribe dan like. Oke, next example sebagai pengganti kalimat pasif. Gerund diikuti sebagai pengganti kalimat pasif. For example, number 1, I have 3 shirts that need washing. Nah, artinya need to be washed sama dengan need to be washed ya. Number 2, this letter requires signing. Nah, signing di situ adalah merupakan gerund, yaitu pengganti kalimat pasif sama dengan artinya need to be signed ya. Kemudian number 3, the house won't be painting, artinya the house need to be repainted ya, pengganti kalimat pasif di painting. Next adalah gerund diikuti setelah kata kerja tertentu. For example, admit, consider, enjoy, appreciate, avoid, finish, claim, delay, quit, postpone, deny, practice, like, understand, reach, suggest, escape, resist. Ya, oke. Oke, sekarang contoh gerund diikuti oleh kata kerja tertentu. Misalnya, we enjoy seeing the movie. Nah, kata seeing adalah gerund diikuti setelah kata enjoy. Do you like going out? Nah, setelah kata like diikuti oleh going, yaitu disebut gerund. Number 3, she is considering having a holiday. Dimana considering kemudian diikuti oleh gerund having. Bagaimana selanjutnya? Simak terus, jangan sampai berhenti menonton. Well, you have studied about gerund. Kalian sudah belajar mengenai gerund ya, yaitu kata kerja yang dibendakan. Ada 7 fungsi, diulangi lagi. Pertama adalah sebagai subjek dalam kalimat, yang kedua sebagai pelengkap, yang ketiga sebagai diikuti oleh preposition atau kata depan, contohnya dengan for, on, before. Kemudian yang keempat dengan kata-kata khusus atau istilah khusus, no use, to be words ya, to be busy. Kemudian yang selanjutnya setelah possessive adjective yaitu my, your, his, her, our, their gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kata kerja tertentu, misalnya admit, like, enjoy, main, appreciate, delay, quit, postpone, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebagai pengganti kalimat pasif. Nah, itu semuanya adalah gerund. Sekarang bagaimana dengan present participle? Present participle adalah kata kerja ke satu ditambah ing, sama seperti gerund. Cuma bedanya sekilas dengan gerund dengan present participle itu sama, hanya fungsi dan penggunaannya berbeda di dalam kalimat ya. Contohnya, kalau present participle, she is studying English, artinya dia sedang belajar bahasa Inggris. Nah, di sini studying, kata kerja bentuk ing ditambah ing itu merupakan present participle ya. Serupa tapi tak sama dengan gerund. Bisa membedakan yaitu di mana studying di sini adalah sebagai kata kerja full verb ya, ditambah ing, kata kerja penuh yang ditambah ing. Jadi artinya sedang belajar. Kemudian kalau gerund mungkin sebagai subjek. Studying English is my hobby. Nah, itu studying di situ sebagai gerund karena dia fungsinya sebagai subjek di dalam kalimat. Belajar bahasa Inggris adalah hobi saya. Jadi
Perbedaannya sama tapi tidak serupa tapi tidak sama, ya. Kemudian kata studying dalam kalimat tersebut disebut present participle, ya. She is studying English. Oke, jelas ya. Next, the second examples, they are cleaning the house. Kata cleaning pada kalimat di atas merupakan present participle, yaitu kata kerja ditambah in dan fungsinya sebagai predikat dalam kalimat, ya. Artinya dia sedang membersihkan rumah. Kemudian number 3, Sunny is drawing the scenery. Nah, Sunny sedang menggambar pemandangan. Number 4, the boys are playing soccer in the yard. Begitu pula dengan kata drawing dan playing pada kalimat di atas merupakan present participle. Bisa ya membedakan? Oke. So, the conclusion atau kesimpulannya adalah gerund merupakan kata kerja yang dibendakan. Fungsinya sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Sedangkan present participle adalah kata kerja atau bentuk kata kerja keempat yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ya, kita lihat perbedaannya. Smoking is bad for our health. Nah, itu adalah smoking di situ gerund, ya, sebagai subjek. Kemudian present participle contohnya, he is smoking in the class. Katanya sama, yaitu smoking, tapi perbedaannya adalah fungsi dan penempatannya dalam kalimat. Kalian bisa bandingkan ya, smoking is bad for our health dengan he is smoking in the class. Nah, di mana he is smoking in the class, smoking di situ sebagai present participle. Tapi kalau smoking is bad for our health adalah smoking di situ sebagai gerund. Karena di awal kalimat dia sebagai subjek. Kalau present participle dia sebagai predikat. He is smoking. Subjeknya adalah he. Dan is smoking adalah predikat. Itu merupakan present participle. Oke. Kalian sudah paham? Nanti akan saya beri latihan dan kalian harus mengerjakan dengan baik. Oke, bagaimana dengan penjelasan semuanya? Saya yakin pasti Anda semua bisa paham tentang perbedaan gerund dan present participle. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah sudah paham atau belum, silakan kerjakan latihan berikut ini dengan menjawab kata yang paling tepat. Selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Bye-bye.